Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadini dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 3C dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas 4 tema. Tema pertama, mengelola perusahaan digital dan sistem informasi pada perusahaan. Baik, untuk judul yang pertama yaitu strategi perusahaan digital dalam mencapai keunggulan kompetitif. Latar belakang. Pada era munculnya kemajuan teknologi digital yang sangat pesat ini, memudahkan masyarakat dalam melakukan segala aktivitas dengan memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan yang positif seperti kegiatan bisnis. Di mana pada era sekarang, hampir rata-rata kegiatan bisnis sudah menggunakan teknologi digital. Dilihat dari perkembangan teknologi digital saat ini, para pembisnis offline maupun online bersaing untuk memberikan layanan terbaik dan mencari sebuah inovasi yang baru. Dengan munculnya persaingan yang ketat ini, sebuah perusahaan harus dapat menyesuaikan dan mengantisipasi setiap perubahan yang diminta oleh konsumen seperti produk baru, layanan baru, pasar baru, dan proses kerja yang baru. Perusahaan digital adalah perusahaan yang semua hubungan bisnis yang signifikan seperti pelanggan, pemasok, dan tenaga kerja dapat dimediasi dan dihubungkan secara digital. Strategi promosi di era digital. Yang pertama, strategi pemasaran melalui online marketing, melalui website, email, dan media online lainnya. Yang kedua, memaksimalkan email marketing dengan tujuan untuk menawarkan produk kepada calon konsumen baru. Yang ketiga, promosi melalui sosial media marketing. Baik, untuk judul kedua yaitu dampak positif sistem informasi perusahaan digital untuk menciptakan minat berinvestasi. Latar belakang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga cepat masuk dalam setiap sendi kehidupan manusia dan tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi telah melekat pada diri manusia. Kemajuan teknologi akan berimbas kepada pola hidup masyarakat yang akan menjadi lebih efisien dalam bekerja atau melakukan sesuatu. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia ditunjang oleh canggihnya teknologi, salah satunya di bidang ekonomi. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah serangkaian komponen berupa manusia, prosedur, data, dan teknologi yang digunakan untuk melakukan proses dalam pengambilan guna penunjang keberhasilan bagi setiap organisasi dalam pencapaian tujuan. Dan apa itu perusahaan digital? Perusahaan digital adalah perusahaan yang semua hubungan bisnis yang signifikan seperti pelanggan, pemasok, dan tenaga kerja dapat dimediasi dan dihubungkan secara digital. Apa itu investasi? Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Dampak positif sistem informasi perusahaan digital untuk menciptakan minat berinvestasi. Yang pertama, informasi semakin mudah diperoleh, yaitu di mana kemudahan menjadi kunci dari meningkatnya investasi di kalangan masyarakat. Yang kedua, akses terhadap produk investasi yang lebih mudah. Dengan adanya teknologi, akses masyarakat terhadap berbagai produk keuangan dan investasi akan semakin mudah dan murah. Yang ketiga, transaksi yang semakin mudah. Selain akses ke berbagai produk investasi, perkembangan teknologi juga semakin mempermudah aneka macam transaksi keuangan. Tema 2. Sistem informasi, organisasi, manajemen, dan strategi. Peran sistem informasi dalam memanajemen organisasi. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan, yaitu berperan dalam menunjang kegiatan bisnis, operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategis kompetitif. Peran sistem informasi manajemen yang membuatnya penting untuk perusahaan.
Yang pertama, meningkatkan akurasi data, memudahkan koordinasi divisi, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, mengurangi biaya operasional. Menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan. Dukungan sistem informasi manajemen terhadap pengambilan keputusan dikenal dengan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau disebut DSS. Definisi DSS dapat diartikan sebagai rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membantu manajer membuat keputusan. Menunjang keunggulan strategis kompetitif. Jenis strategi keunggulan kompetitif yang pertama, cost leadership, aliansi, fokus, diferensiasi, pertumbuhan, dan inovasi. Baik, judul kedua yaitu pengaruh sistem informasi pada organisasi dan bisnis. Organisasi. Organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, rasional, dalam memanfaatkan segala sumber daya, baik dengan metode material, lingkungan, dan uang, serta sarana dan prasarana, dan lain sebagainya, dengan efisien dan efektif, untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Hubungan dua arah antara teknologi informasi dan organisasi. Hubungan dua arah antara teknologi informasi dan organisasi berjalan secara kompleks dan dua arah, yakni secara timbal balik. Hal ini terjadi tak lain hanya untuk mencapai tujuan manajemen, yakni transparansi, sistem informasi, dan efektivitas perusahaan. Dampak positif sistem informasi bagi organisasi yang pertama, menambah daya saing karena sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang kedua, sistem informasi dapat menjaga keamanan laporan dari suatu organisasi. Teknologi informasi meningkatkan akurasi. Yang keempat, dengan adanya sistem informasi dapat meningkatkan employee satisfaction. Kelima, sistem informasi memudahkan organisasi untuk melakukan pencarian dan perbandingan supplier yang dapat menyediakan produk atau jasa yang lebih baik dan murah. Dampak negatif sistem informasi bagi organisasi. Yang pertama, keberadaan sistem informasi yang dapat meningkatkan daya saing masing-masing perusahaan dapat mengancam keberadaan suatu organisasi. Dalam kasus ini berlaku hukum alam, di mana yang kuat yang akan bertahan. Kedua, sistem informasi memungkinkan organisasi kehilangan pelanggannya, karena dengan adanya internet, pelanggan dapat melakukan pencarian dan perbandingan produk atau jasa secara online dengan mudah dan cepat. Ketiga, sistem informasi memungkinkan organisasi kehilangan suppliernya karena dengan adanya internet, supplier dapat melakukan pencarian dan perbandingan organisasi yang lebih menguntungkan untuk melakukan kerjasama dengannya. Keempat, sistem informasi memungkinkan organisasi kalah bersaing dengan pesaing baru karena dengan sistem informasi, pesaing baru dapat melakukan pemasaran secara online tanpa harus membangun toko untuk pemasaran. Tema 3. Perusahaan digital, elektronik bisnis, dan elektronik commerce. Judul pertama, Strategi Digital Marketing Shopee dalam menghadapi pasar persaingan global di era Society 5.0. Latar belakang Shopee. Sejarah Shopee diawali pada bulan Desember 2015. Chris Feng mulai mendirikan Shopee di negaranya sendiri, yaitu di Singapura. Setelah itu melanjutkan ekspansi ke beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Keputusan Shopee untuk membuka cabang tidak terlepas dari potensi yang dilihat dari negara-negara tersebut, termasuk Indonesia. Pengertian era Society 5.0. Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri.
Indonesia diperkirakan akan memasuki era Society 4.0 pada tahun 2045, sedangkan di Jepang telah memasuki era Society 5.0 pada tahun 2019. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet. Pengertian digital marketing. Digital marketing adalah strategi atau upaya untuk memasarkan atau mempromosikan produk melalui segala jenis media digital. Strategi digital marketing Shopee yang pertama, menampilkan iklan yang kreatif. Kedua, Shopee menggunakan pemasaran internet. Tiga, target pasar iklan Shopee yaitu semua halayak. Keempat, menggunakan brand ambassador. Kelima, menampilkan produk yang menjadi kebutuhan identik masyarakat Society 5.0. Keenam, menggunakan strategi media touchpoint. Judul kedua, analisis strategi pemasaran dan penjualan e-commerce pada Tokopedia. Latar belakang. Tokopedia.com merupakan salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. Tokopedia.com didirikan pada tanggal 17 Agustus 2009 dengan visi membangun Indonesia lebih baik melalui internet. Tujuan didirikannya Tokopedia.com adalah sebagai sarana pemasar untuk memasarkan atau mempromosikan produk mereka di media online. Namun, Tokopedia.com harus siap bersaing dengan kompetitor berat. Mereka semisal Lazada.com, Kaskus, Bukalapak, dan lain sebagainya, yang juga berjalan di bisnis yang sama. Oleh karena itu, pihak Tokopedia perlu memperhatikan strategi-strategi yang dapat menjadi daya tarik para pengguna internet agar tertarik mengunjungi situs Tokopedia.com. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet. E-business atau electronic business dapat didefinisikan juga sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. Apa saja strategi pemasaran yang dilakukan Tokopedia? Yang pertama, mengikuti tren sosial media, memberikan nilai tinggi untuk konsumen, menggunakan brand ambassador, dan mengikuti event penting. Tema 4. Isu-isu etika dan sosial dalam perusahaan digital. Judul yang pertama, etika dan sosial di perusahaan digital dalam penerapan sistem informasi. Apa itu etika? Etika adalah aturan, norma kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Apa itu sosial? Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat. Istilah lainnya dari sosial adalah suka memperhatikan kepentingan umum. Peran etika dalam teknologi. Etika sangat berperan dalam kemajuan teknologi, karena ketika etika dianggap tidak menjadi dasar dalam kemajuan teknologi, maka bangsa Indonesia yang multikulturalisme ini akan lebih mudah terpecah belah dikarenakan tidak ada etika dalam penggunaan teknologi. Sanksi pelanggaran etika di perusahaan digital dalam sistem informasi. Yang pertama, sanksi moral dan sanksi dikeluarkannya dari organisasi. Dalam hal apa saja, isu etika dan sosial saling berhubungan dalam implementasi sistem informasi dan pemakaian internet pada perusahaan digital. Nah, untuk isu etika dalam implementasi sistem informasi dan pemakaian internet di perusahaan yaitu dalam hal marketing. Untuk isu sosial, Departemen Corporate Social Responsibility untuk peran perusahaan dalam sosial masyarakat. Untuk judul kedua, yaitu penyalahgunaan teknologi pada investasi bodong. Pengertian teknologi menurut Roger, teknologi adalah suatu rancangan desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hal yang diinginkan.
Etika di perusahaan digital. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Kedua, hak kepemilikan. Ketiga, akuntabilitas dan kontrol. Keempat, kualitas sistem. Kelima, kualitas kehidupan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi investasi bodong di internet. Yang pertama, mempertegas peraturan tentang investasi online. Kedua, mengharuskan adanya izin resmi untuk membuat situs investasi di internet. Ketiga, mengharuskan bagi setiap investasi online adanya sertifikasi dari pemerintah. Keempat, mendata situs resmi dan memblokir situs-situs investasi yang tidak memiliki izin resmi dan sertifikat untuk menjalankan investasi online. Kelima, berhati-hati dan teliti sebelum melakukan investasi online.